Inilah Dialog Rumah Ilmu, tempat pakar Universitas Negeri Semarang membahas isu-isu terkini secara tuntas dan mendalam. Saya Khairul Anwar. Dunia kampus adalah sarana pengembangan bibit-bibit intelektual yang akan berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Sivitas akademika, khususnya mahasiswa, dalam prosesnya mengalami berbagai tempaan untuk menghasilkan bentuk generasi bermutu yang sesuai dengan ideologi kebangsaan Pancasila. Namun, terdapat ancaman bahaya berupa hasil produk pemikiran manusia secara mendasar yang tidak jarang disampaikan secara tidak simpatik, bahkan dengan cara kekerasan. Awam menyebutnya sebagai radikalisme. Apakah dunia kampus sedang mengalami darurat radikalisme? Telah bersama saya narasumber pakar Muhammad Yasir Alimi, MA, PhD, sosiolog, antropolog Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi, Dr. Yasir. Selamat pagi, Mas Yasir. Iya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Yasir. Terus semangat. Oh iya, tetap selalu. Pak Yasir, bagaimana membaca radikalisme saat ini khususnya di dunia akademisi? Baik, terima kasih Mas Irul dan para penonton Rumah Ilmu semuanya. Kalau bicara tentang radikalisme atau radikalisasi, perlu kita berangkat dari fakta. Yang kita lihat baru-baru ini adalah misalnya ada ledakan di Sarinah di Jalan Tamrin yang di situ melibatkan seorang aktor yaitu Bahrun Naim. Bahrun Naim ini adalah orang yang berpendidikan, dibesarkan di Universitas Umum, diduga bahwasanya dia mengalami radikalisasi, diantaranya itu terjadi di kampus. Kemudian kedua adalah misalnya kasus Dr. Rika yang terjadi di Yogyakarta. Dr. Rika ini bisa terlibat dengan gerakan Gavatar gitu. Nah, apabila kita lihat ternyata gerakan-gerakan ini tentu saja tidak sama antara ISIS dan Gavatar. ISIS sifatnya sudah menggunakan kekerasan, Gavatar masih tidak menggunakan atau dia mempunyai suatu visi tersendiri yang tidak sama. Tetapi banyak orang juga yang sekarang ini menjadi Gavatar, yaitu apa? Gerakan Afa-Afa Entar gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan dari radikalisasi, fenomena radikalisasi yang terjadi di Indonesia ini adalah pertama, ternyata pelakunya adalah anak-anak muda gitu. Nah, banyak sekali memang para perekrut teroris atau gerakan radikal ini adalah orang-orang muda. Di saat ini diteliti ada kurang lebih 46.000 Twitter atau Facebook yang tujuannya adalah untuk mencari anak-anak muda untuk menjadi direkrut menjadi pelaku gerakan radikal. Gitu. Nah, jadi ada fenomena anak muda ini dan diantara mereka tidak sedikit adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mereka ini dieksploitasi karena apa? Tidak tahu tentang agama yang benar gitu, Mas Irul. Jadi pelaku-pelaku di Indonesia maupun di Paris kebanyakan mereka ini membaca Quran nggak benar. Nah, jadi para perekrut ini memanfaatkan pertama kebodohan atau kenaifan orang dalam beragama. Kedua, mereka memanfaatkan suatu pengalaman buruk atau keadaan yang buruk yang mereka alami. Itu kemudian ketiga, karena diberikan fantasi baru bahwasanya mereka merasa menjadi orang soleh, menjadi sangat religius dengan melakukan itu. Nah, kemudian bagaimana gejala-gejalanya, Bapak, bahwa ini sudah menjangkit kaum muda terdidik khususnya? Iya, jadi dalam sosiologi agama maupun antropologi agama sudah banyak penelitian tentang radikalisasi ini. Dan juga para peneliti ini tidak sembarangan untuk mengidentifikasi apakah orang itu sudah mengalami radikalisasi atau tidak. Jadi misalnya penelitian yang ada, misalnya radikalisasi itu terjadi misalnya dengan teori yang dibuat oleh Randy Brown, itu ada 4 tahapan yang digunakan seseorang mengalami radikalisasi. Jadi tahapan pertama ketika seseorang itu memframe bahwasanya misalnya situasi is not right. Jadi ini situasinya udah nggak benar nih.
Gitu, dia merasa menjadi korban. Itu tahap pertama. Wah, ini kita mengalami penindasan, ketidakadilan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia melihat is not fair. Ini tidak adil. Yang terjadi ini tidak adil. Nah, kemudian yang ketiga adalah it's your fault. Kemudian sudah memainkan jari telunjuk, kamu pelaku, kamu yang bertanggung jawab. Ini kesalahanmu. Yang keempat, dia mengalami moral hardening. Dia menonton postingan video yang isinya kekerasan. Gitu. Dia sharing, posting gambar-gambar yang isinya kekerasan. Nah, ini yang kemudian menunjukkan orang telah mengalami radikalisasi. Nah, apakah melihat, kalau bagi seorang sosiolog, orang menunggu apakah ini mengalami radikalisasi atau tidak, bukan berdasarkan dia sudah terlibat dalam gerakan terorisme, enggak. Tapi adalah apakah dia sudah mengalami gejala-gejala seperti itu. Kalau misalnya dia udah posting berita di Timur Tengah, misalnya tentang kesesatan Syiah, misalnya kesesatan Bashar Assad, kekejaman Bashar Assad, itu maka dia mengalami radikalisasi pada tahapan-tahapan ini. Itu, iya. Gitu. Nah, kemudian apa penyebab utama bahwa orang itu nanti bisa terjerumus dalam hal seperti itu, Pak Yasir? Ya, baik dalam kasus seperti ISIS maupun Ghafatar, yang menjadi penyebab utamanya adalah karena orang tidak belajar kepada otoritas. Orang belajar agama tidak kepada otoritas, tapi misalnya kepada internet, kepada postingan berita, kiainya adalah kiai Google, maka kemudian muncul yang disebut sebagai, kalau ada muncul guru agama atau ustadz, sebutannya itu ustadz CP. Apa itu, Pak? Ustadz cherry picking. Ustadz cherry picking. Jadi maksudnya ustadz cherry picking ini adalah dia pilih-pilih ayat tertentu untuk mendukung ideologi radikalnya. Hanya sempalan-sempalan yang tidak secara komprehensif. Tidak komprehensif. Gitu, Mas Irul. Jadi karena apa? Karena dia bukan otoritas di bidangnya. Sekarang kita sedang mengalami atau menggunakan standar ganda untuk menghukumi sesuatu. Misalnya apabila kita belajar tentang matematika, tentu kita tidak mau diajari oleh orang yang bukan ahli matematika, Mas Iro. Di universitas diberlakukan aturan yang sangat ketat untuk bisa menjadi dosen matematika. Orang harus belajar S1 matematika, S2 matematika, dan nanti dia meneruskan S3 matematika, kemudian menjadi profesor dalam bidang matematika. Itu otoritas, menekankan otoritas. Nah, kalau dia diajar oleh bukan yang otoritas, ini dalam pendidikan namanya mismatch. Tapi banyak sekali orang yang berpendidikan ini untuk urusan agama, dia menyerahkan urusannya bukan kepada ahlinya, bukan kepada otoritasnya. Loh, misalnya bukan kepada otoritas ketika dia menafsirkan jihad seenaknya. Dia menafsirkan bahwa cinta tanah air itu tauhid atau bukan bagian dari sistem keimanan. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya di dalam agama. Sementara orang yang ilmu keagamanya sangat dalam, itu dia akan mengerti bahwasanya cinta tanah air itu adalah bagian dari iman, menghormati lambang negara itu bagian yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Gitu. Karena tanah air sangat dicintai oleh Rasulullah. Betul, gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mencegah agar radikalisme atau hal seperti ini tidak merebah di dalam dunia kampus, terutama kaum muda terdidik? Iya, di kampus yang patut kita perhatikan apakah itu mengalami radikalisasi atau tidak, apabila misalnya kelompok diskusi atau mahasiswa dia misalnya posting tentang kesesatan kelompok tertentu, misalnya yang saat ini dieksploitasi di tingkat internasional adalah kesesatan misalnya kelompok Syiah. Apa sebenarnya latar belakang dari pelipat gandaan wacana tentang kesesatan Syiah ini? Sebenarnya yang terjadi adalah konflik di Timur Tengah antara Saudi Arabia dan Iran. Jadi ini konflik politik di Timur Tengah yang kemudian di Indonesia dibawa-bawa menjadi seperti konflik dunia begitu, konflik atau agama, konflik teologis. Dulu yang namanya Syria itu
damai-damai saja, sangat rukun, Iya. gitu. Sampai akhirnya diterjang dengan isu eh, sektarian, ini sesat, ini sesat. Akhirnya dan menjadi pelopor siapa? Anak muda. Anak muda ini karena belajar dari orang yang bukan otoritasnya, Iya. tidak belajar dari otoritas. Ini konflik yang terjadi di Suriah. Dulu keadaan di Suriah seperti di Indonesia ini, Iya, dingin, damai. adem. Peradaban tertua di dunia itu di Damaskus itu. Tapi terjadi konflik yang begitu mengenaskan sekarang ini. Anyir, bau darah di mana-mana. Karena seperti itu. Awalnya itu karena orang belajar agama dari bukan otoritasnya. Iya. Jadi misalnya kalau yang dipanggil dalam pengajian itu bukan orang yang ahli agamanya. Akhirnya mungkin kelihatannya dia awalnya baik-baik, tapi nanti akan terseret dia pada fatwa yang keliru. Gitu. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegah terjadinya radikalisasi di kampus ini adalah menanamkan semangat rasa cinta tanah air kepada generasi muda, terdidik, kepada ya. mahasiswa, kepada kalangan terdidik, bahwasanya tanah air ini adalah suci, dititipkan oleh Tuhan yang Maha Suci dan hanya bisa dijaga oleh hati yang suci. Tanah air ini indah, bisa dijaga, hanya bisa dijaga oleh hati yang indah, dan itu adalah message yang penting dalam orang beragama. Rasulullah sangat mencintai kota Madinah. Iya. Dan sangat penting bagi pemuda itu untuk mencintai simbol negara. Jadi untuk kampus perlu mengetahui siapa yang diundang. Iya. Iya. Dalam pengajian-pengajian misalnya. Iya. Tidak bisa di kampus hanya dicegah radikalisasi itu hanya mata kuliah Pancasila misalnya. Atau pendidikan agama. Atau pendidikan agama. Tidak bisa. Karena hanya 1 semester saja selama 4 tahun kuliah, sementara mereka mengalami radikalisasi itu malah bisa pertemuan mingguan Selama mereka di sini. selama mereka di sini itu. Iya. Kemudian juga tidak bisa dicegah hanya dengan misalnya seminar sekali yang diberikan tentang radikalisasi, itu tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Jadi kampus harus mengetahui diskursus macam apa yang berkembang di kampusnya. Ya. Itu perlu melibatkan organisasi yang sudah kita terima besar di Indonesia, misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu Ya. untuk memberikan tafsir yang benar tentang keagamaan yang benar. Ya. Kemudian sekali lagi belajar agama dari otoritasnya. Iya. Itu. Iya. Belajar agama dari otoritasnya karena kita tidak mau misalnya hanya diajari, atau misalnya ketika misalnya kita ini pasien dokter, kita nggak mau diajari atau dioperasi bukan yang spesialisnya. Bukan orang yang spesialis. Yeah. Misalnya dia hanya membaca buku, nih tentang kedokteran atau bagaimana cara membedah kanker. Kita nggak bisa percaya dengan orang kayak gini, karena dia harus juga di-training oleh dokter yang lebih senior. Dia juga dokter yang lebih senior di-training oleh dokter yang lebih senior. Inilah pengertian otoritas. Demikian juga dalam keilmuan keagamaan, hal seperti ini juga berlaku. Gitu. Jadi kalau kita percaya kepada orang yang bukan otoritasnya, seperti kasusnya adalah kita mempercayakan kalau operasi kedokteran oleh orang yang bukan ahlinya, hanya membaca buku saja. Atau bahkan operasi sambil lihat YouTube malah parah itu. Wah, iya. Nah, kemudian Pak Yasir, apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Baik, Mas Irul. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari diskusi pada pagi hari ini adalah bahwasanya akar dari gerakan radikal dari perspektif sosiologis, gerakan radikal dalam berbagai versinya, baik ISIS maupun Ghafatar, adalah karena orang belajar ilmu agama bukan dari otoritasnya. Makanya kan dalam Quran disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila engkau nggak ngerti, engkau bukan ahlinya, tanya ahlinya. Seperti itu. Karena fenomena yang terjadi di Syria itu terjadi juga awalnya seperti ini. Nah, pemuda memang sosok yang bersemangat. Nah, mereka ini sebenarnya adalah korban dari ideologi radikal dan yang memanfaatkan konflik di Timur Tengah untuk merekrut gerakan radikal di Indonesia. Kemudian simpulan kedua
adalah bahwasanya kita perlu belajar ilmu agama atau mempraktekkan kehidupan agama secara sehat. Itu jangan belajar agama dari internet, belajarlah dari orang, dari orang yang ahlinya. Itu karena yang namanya ilmu agama itu ditransfer dari hati ke hati, bukan dari buku ke hati. Seperti itu, karena hati orang itu membuat cahaya, membuat ilmu agama bersinar. Itu. Kemudian ketiga adalah anak muda perlu menjaga rasa cinta kepada tanah airnya, lambang negara. Karena apa artinya pendidikan kita tinggi, tapi akhirnya misalnya kalau negara kita hancur, menjadi orang menjadi saling berhadapan satu sama lain, itu ini yang menjadi kesimpulan kita yang harus kita lihat dan kita evaluasi tentang radikalisasi di kalangan anak muda dan di dunia kampus. Ya baik, terima kasih Pak Yasir atas perkenan waktunya. Demikianlah dialog Rumah Ilmu kali ini. Nantikan dialog Rumah Ilmu di episode berikutnya. Sampai jumpa.